Hari baru, semangat baru, waktunya kejar deadline. Y200S tim vakum cleaner. Pengen foto selfie kamu jadi lebih cakep? Tandemin dong HP kamu sama produk ini. Kenalin nih. Lama banget bootingannya. Gue tinggal kamar mandi dulu bisa kali ya. Nyetor dulu lah. One eternity later. Buset, lama banget bootingannya. Udah kayak RUU perampasan aset, nggak kelar-kelar. Yo, kan gue udah bilang, itu PC pakai HDD. Ya pantas aja lama bootingnya. Coba lu ganti SSD deh. Ribet, Nil. Gue nggak mau ngurus inul-inulnya. Jika Anda pernah berada di situasi seperti ini, tentunya nggak nyaman. Karena pengen install ulang, cuma males banget prosesnya. Belum lagi perintilan-perintilannya. Nah, tenang aja, ada solusi mudah untuk mengatasi masalah ini sebenarnya. Tenorshare 4DDIG Partition Manager akan membantu kalian mindahin OS, software, dan semua pengaturan preferensi pengguna ke drive baru. Penasaran seperti apa proses dan hasilnya? Let's check it out. Di sini saya sudah menyiapkan PC untuk diuji dengan dua drive penyimpanan, HDD sebagai sumber OS saat ini, dan SSD yang akan menjadi target pemindahannya. Kita juga membutuhkan software Tenorshare 4DDIG Partition Manager yang memang dikembangkan khusus untuk menangani masalah seperti ini. Tenorshare sendiri memiliki berbagai software untuk PC dan mobile, mencakup sistem and repair, transfer and recovery, utility, dan masih banyak lagi. Di sini kita bisa langsung kunjungi website resminya, download softwarenya, dan selanjutnya bisa kalian install ya. Kebetulan saya sudah menyelesaikan tahapan ini, jadi kita bisa langsung buka softwarenya aja. Nah, bisa dilihat 4DDIG Partition Manager ini ada banyak fitur yang tersedia. Ada clone disk, migrate, backup, convert disk, partition manager, partition recovery, Windows download and upgrade, dan juga toolkit. Cuman di video kali ini kita fokus ngebahas fitur migrasinya. Klik migrate dan Anda akan melihat dua pilihan ya, system migration dan application migration. Sesuai namanya, application migration memindahkan aplikasi dari folder ke folder yang lain. Cocok banget untuk memindahkan game atau software ke drive baru. Nah, untuk system migration seperti yang tertera yaitu menawarkan proses yang lebih efisien. Beda dengan cloning yang menyalin semua data secara utuh, termasuk file sampah, migrasi hanya memindahkan file sistem, aplikasi, dan pengaturan penting tanpa membawa data redundant. Dan meskipun dinamakan migrasi, tapi data di drive sumber tetap utuh, tidak terhapus. Jadi ini bukan cut paste, melainkan copy terkelola yang aman. Anda bisa memilih untuk tetap menggunakan drive yang lama atau mengkosongkannya nanti. Nah, kalau ada yang mau nambahin terkait perbedaan cloning dan migrating, boleh tambahkan di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke tahapan migrasi, saya akan menunjukkan dulu spesifikasi PC yang kita gunakan saat ini. Sini bisa dilihat RAM-nya 8GB, prosesornya i5 Gen 6, GPU-nya masih onboard, dan untuk penyimpanannya ada SSD 240 yang nanti akan digunakan untuk target disk, dan juga ada HDD 512 yang saat ini digunakan untuk booting. Sebagai tambahan persiapan, kita juga cek aplikasi yang terinstall di desktop. Ini bisa kita screenshot, terus kita buka control panel, dan kita lihat aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah terinstall di sana, kita screenshot juga ya. Terus ini juga kita screenshot start menu, dan folder dokumen ada isinya apa aja, di download ada isinya apa aja, dan tentunya hasil screenshot tadi akan otomatis masuk ke folder picture. Di folder picture sudah ada screenshot yang kita ambil, jadi jika nanti migrasinya berhasil, file ini harusnya tetap ada saat booting dari SSD nanti. Selain itu kita coba juga buka browser, lalu cek historinya. Nah, ini kita screenshot ya. Oke. Setelah itu kita coba buka aplikasi Steam. Di sini bisa kalian cek kalau misalnya aplikasi Steamnya sudah terlogin dengan akun VCL Media Group. Nanti kira-kira pada saat sesudah migrasi apakah langsung ke login atau kira-kira nanti harus login ulang. Nah, setelah Steam kita coba satu aplikasi terakhir yaitu Blender. Di sini kita buka Blender, kita coba mengoperasikannya. Selanjutnya kita coba tes render. Oke, ini udah berhasil ya berarti ya.
rendernya. Oke, sekarang kita close dan kita persiapan untuk melakukan eksekusi migrasi. Oke, sekarang buka Explorer, pastikan local disk D-nya dalam keadaan kosong dan siap untuk dijadikan disk target. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa tadi di properties size HDD-nya 466, sedangkan di Explorer cuma 449? Nah, perbedaan angka ini karena partisi yang tidak teralokasi atau digunakan untuk sistem reserve. Jadi mungkin kalian bisa cek disk management untuk detail lebih jelasnya. Ini langsung kita buka aja ya. Selanjutnya, siapkan stopwatch untuk nanti digunakan mengukur waktu yang ditempuh selama kita melakukan migrasi dengan spek PC seperti ini. Jadi kita klik start aja. Dan peringatan muncul, migrasi ini akan menimpa semua partisi dan data di target. Jadi pastikan kalau misalnya kalian tadi belum format atau target disk kalian masih dalam keadaan terisi file, pastikan aja data yang ada di situ sudah di backup. Karena target di sini kosong, udah tadi saya format duluan. Jadi kita pilih sure aja dan kita jalankan stopwatch di sini. Di sini bisa dilihat di Explorer dan disk management langsung terjadi perubahan ya. Di sini drive-nya jadi unlocated, sedangkan di Explorer drive D-nya jadi tidak terlihat. Nah, ini sambil nunggu prosesnya, jadi saya percepat aja ya speednya. Nah, ini seperti biasa. Kalau misalnya progress bar seperti ini, sering lamanya di 99%. Tapi di sini bisa dilihat transfer rate-nya tuh masih berubah-berubah. Artinya proses masih berjalan, jadi ditungguin aja. Oke, bisa dilihat ya. Disk unlocated-nya udah terisi sekarang. Terus muncul juga Explorer seperti ini, yang langsung ngebuka local disk D-nya. Ini salah satu tanda kalau misalnya prosesnya udah hampir selesai ya. Jadi tungguin aja, ini bisa lihat ada D, ada A. Cuma yang A ini nanti setelah kita boot up dia akan otomatis ke hide ya guys. Oke, ini udah berhasil ya. Waktu pengerjaan juga terpantau. Menurut kalian cukup cepat nggak untuk spek PC seperti ini? Dan yang menariknya, meskipun dinamakan migrasi, data di drive sumber tuh tetap utuh. Jadi Anda masih bisa tetap booting dari HDD jika mau, atau nanti tiba-tiba mau dikosongin bebas. Kita bisa cek di sini isi drive SSD-nya. Cuma kayaknya lebih enak kalau misalnya kita boot langsung dari SSD aja ya. Oke, kalau gitu sekarang kita shutdown aja. Nanti saya mau copot HDD-nya, jadi kita nanti boot up-nya langsung pakai SSD. Oke, di sini sekarang kita udah booting lewat SSD. Kita bisa cek juga apakah pin user masuk ke Windows-nya tetap sama dengan yang di HDD tadi. Oke, kita coba. Ternyata masih sama ya. Oke, selanjutnya tahapan pertama kita cek lagi untuk spek PC-nya. Ini bisa dilihat ya, spek-speknya juga masih sama. Cuman di sini yang terdetek storage-nya itu cuma satu aja karena sekarang saya bootingnya cuma pakai satu storage yaitu SSD. Oke, sekarang kita coba compare berdasarkan screenshot yang udah kita ambil sebelum proses migrasi tadi. Oke, sekarang kita coba bawa ke browser. Kita coba cek historinya. Oke, di sini bisa dilihat ya sama ya ternyata. Next, apa nih? Oh, start menu. Kita coba cek. Yap, bisa dilihat di sini start menunya komposisinya masih sama ya, isi-isinya juga. Setelah itu ini apa? Oke, program yang terinstall ya, kita cek di control panel. Oke, kita lihat, kita compare. Nah, di sini bisa kalian lihat software-software yang terinstallnya juga masih sama ya. Antara tadi yang kita screenshot di HDD sama yang sekarang sudah diimigrasi ke SSD. Selanjutnya di sini kita coba cek apakah isi di folder download dan dokumen juga sama. Coba kita lihat, downloadnya sama ya guys, bisa dilihat masih ada. Jadi semua yang ada di folder download tuh masih sama. Gimana kalau di dokumen, apakah masih sama? Ada satu juga yang amaze buat saya, yaitu data-data yang di recycle bin itu juga ikutan dimigrasi.
Oke, nextnya kita coba jalanin software. Di sini Blender. Bisa kita lihat blendernya ini, coba kita gerak-gerakin dulu. Oke, masih bisa beroperasi softwarenya. Coba kita render. Oke, rendernya aman. Next, coba Steam, apakah udah login? Oh, ternyata kayaknya udah login ya, udah ada namanya di situ. Berarti kita nggak perlu login ulang, guys. Walaupun kita migrate, begitu kita buka Steam, langsung udah terlogin. Kalau gitu, sekaligus aja kita simpulkan ya, proses migrasinya ini berjalan lancar. Tadi kita udah coba software juga udah running semua. Kita udah compare juga data dari HDD dengan data-data yang di SSD sekarang juga masih sama. Sistem preferensi juga masih sama. Selain itu, hanya makan waktu juga sekitar 19 menit dengan spek PC seperti ini. Bayangkan kalau misalnya spek PC yang kita pakai tuh yang lebih high-end lagi. Mungkin akan makan waktu yang lebih singkat ya daripada yang sekarang. Baik, dengan itu berarti sudah selesai seluruh tahapan uji coba kita. Kesimpulannya, Tenorshare for DDIG Partition Manager ini sangat berguna terutama untuk skala bisnis seperti perkantoran, sekolah, kampus, atau warnet. Prosesnya cepat, UI-nya juga sangat mudah dan friendly user. Kalian bisa download versi gratisnya dulu untuk testing dan cek kompatibilitas. Untuk fitur migrasi yang tadi kita demo, kalian perlu upgrade ke versi premium tentunya ya. Tersedia versi lisensi bulanan, tahunan, ataupun lifetime. Kalau gitu sekian dari saya, jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika videonya membantu. Jangan lupa juga kunjungin channel YouTube Pichel Media Group lainnya. Ada Pichel Main Games, di mana kita ngebahas game-game konsol retro dan unik. Ada juga PMG Fams yang isinya vlogging activity Pichel, dan Pichel Toys yang ngebahas mainan. Saya Jin pamit undur diri, see you on the next video.